Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Jire Sakit, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Kemotor yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama, marilah kita mengucapkan puja dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dalam kesempatan pagi hari ini kita diberi nikmat kesehatan, kesempatan sehingga kita semuanya dapat berkumpul di ruangan ini, ruangan kelas 1 tanpa suatu apapun. Amin. Allahumma amin. Perkenalkanlah, di sini saya nama Nur Aziz, saya CGP Angkatan 10 Kabupaten Semarang, yang mana dalam kesempatan siang hari ini izin di sini saya akan memaparkan terkait dengan penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di lingkungan sekolah, terutama di sekolah SD Negeri Kemotor. Ya, mungkin Bapak Ibu belum tahu ya apa itu budaya positif. Di sini budaya positif adalah merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong peserta didik, yang mana di sini budaya positif dapat mendorong peserta didik untuk mampu berpikir dan bertindak, dan menciptakan sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Yang mana di sini budaya positif yaitu, saya ulangi lagi, perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah, yang mana di sini dapat mendorong peserta didik untuk mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Sudah dipahami terkait dengan budaya positif, Bapak Ibu? Ya. Terus selanjutnya di sini konsep ini budaya positif. Konsepnya yaitu yang pertama, perubahan paradigma. Yang kedua, disiplin positif. Yang berikutnya, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, keyakinan kelas. Yang ketujuh, posisi kontrol guru. Yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Ini ada 9 ya konsep inti budaya positif. Terus yang berikutnya di sini pembelajaran dengan paradigma baru. Apakah yang dimaksud dengan pembelajaran dengan paradigma baru? Mungkin Bapak Ibu ada yang tahu? Ya, pembelajaran dengan paradigma baru atau biasa disebut dengan kurikulum merdeka. Ya, di sini pembelajaran benar-benar berpihak pada murid. Di sini di kurikulum merdeka pembelajaran benar-benar berpihak pada murid. Pembelajaran dengan paradigma baru di sini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ini yang perlu digarisbawahi yaitu pembelajaran yang berdiferensiasi, ya, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya.
berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk membentukkan profil pelajar Pancasila. Di sini yang perlu digarisbawahi yaitu berdiferensiasi, yang mana di sini peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya. Misal contoh di kelas saya, yaitu saya mengajar kelas 2, itu ada jumlahnya ada 7 anak. Baru 5 anak itu membaca lancar, yang 2 anak membaca sangat lambat sekali. Di sini dengan adanya pembelajaran diferensi, saya mengambil sikap yang mana setiap pembelajaran anak yang membaca lancar, di sini saya kelompokkan sendiri, ya dari paling belakang. Terus yang berikutnya di depan, yaitu saya khususkan kepada anak-anak yang membacanya kurang lancar. Yang mana dengan metode ini, metode diferensiasi ini, akhirnya membuat siswa itu yang tadinya belum bisa membaca, yang 2 anak tadi belum bisa membaca, lambat dari 2 anak ini sekarang sudah bisa membaca, sudah mengenal huruf, membaca lancar, dan bisa mengikuti pembelajaran seperti biasanya. Nah, ini dengan adanya pembelajaran dengan paradigma baru, yang mana yaitu guru merdeka, belajar benar-benar berpusat pada murid. Di sini pembelajaran dengan paradigma baru atau guru merdeka ini tujuannya yaitu untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya, ini di sini profil Pancasila. Di sini yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang pertama. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang berikutnya di sini bergotong royong. Yang keempat, kreatif. Terus yang kelima, beranalitis. Yang terakhir, mandiri. Ya, ini apa namanya? Beriman kepada Tuhan yang Esa, berperan global, bergotong royong, kreatif, beranalitis, mandiri. Ini ada termasuk dari bagian dari apa tuh profil pelajar Pancasila. Ya. Nah, tadi yang sudah disinggung di awal, apa itu budaya disiplin, apa itu disiplin positif? Ya, di sini Bapak Ibu bisa lihat di depan arti atau makna dari disiplin positif. Di sini yaitu pembiasaan, ya. Jadi pembiasaan yang baik, ya, mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga, seluruh sekolah, ya, terutama bagi murid agar dapat berubah menjadi pribadi yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Di sini sebagai pendidik, tujuan kita adalah apa? Yaitu menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin. Ya, ini memiliki peserta didik yang disiplin, terutama disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dalam diri menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ya, ini yang ada contoh disiplin positif. Tadi disiplin positif yang perlu digarisbawahi yaitu pembiasaan hal yang positif. Kebetulan di sekolah kami di sini pembiasaan yang positif, hal yang positif. Yang pertama, kami di sekolah sini betul masuk pukul 7. Anak-anak
sudah dibiasakan sebelum pukul 7 sudah berbaris di halaman sekolah. Tujuannya kita itu apa? Untuk menanamkan nilai-nilai cinta tanah air. Yang mana di dalam kegiatan apel tadi sebelum pembelajaran kita apel dulu bersama murid Bapak Ibu guru. Tujuannya mencintai cinta tanah air, yaitu ketika apel kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Terus yang berikutnya, selain menyanyikan lagu Indonesia Raya, wujud cinta tanah air kita kepada Indonesia, yaitu kita melaksanakan pengarahan atau bimbingan kepada murid, yang mana yang murid yang biasanya datangnya belum tepat waktu, dengan adanya apel pagi, murid jadi datang tepat waktu. Dengan kebiasaan tersebut, yang mana setiap sebelum jam 7 itu sudah selesai, sudah berangkat sekolah, mohon maaf. Itu yang mana murid tadi datang terlambat, sekarang sudah mulai datang tepat waktu sebelum jam 7 sudah ada di sekolah. Sebaliknya guru-guru kami juga, ya, guru kami juga sebelum jam 7 itu sudah sampai di sekolah. Karena apa? Karena kita sebagai pendidik, mosok gurunya berangkat jam 7 kurang, guru-gurunya itu jam 7 sudah sampai di sekolah, ya. Kita mengecek perlengkapan yang untuk persiapan untuk apel, kita meluangkan song dan lain-lain, menata anak-anak dan lain sebagainya. Itu yang pertama, kebiasaan disiplin yang pertama tadi apel pagi. Terus berikutnya, setelah apel kita masuk kelas, anak-anak kita disuruh masuk kelas. Kita menuju salah satu anak, yaitu giliran, ya, dari kelas 1 sampai kelas 6 giliran. Misalnya kelas hari Senin kelas 1, hari Selasa kelas 2, dan terus sampai berikutnya 1 kelas 6. Nanti bisa digolek. Itu nanti perwakilan kelas nanti membaca Asmaul Husna, ya. Membaca Asmaul Husna di sini diikuti oleh semua guru dan siswa SD Negeri Petul. Setelah pembacaan Asmaul Husna, anak-anak sekarang masuk. Bapak Ibu diikuti sama Bapak Ibu tadi, dibimbing sama Bapak Ibu guru tadi. Anak-anak melakukan pembelajaran di dalam kelas. Waktu istirahat pukul 9, anak-anak istirahat 10 menit, langsung kebiasaan yang positif berikutnya, yaitu kita melaksanakan sholat duha berjamaah. Yang mana di sini sholat berjamaah di sini tujuan kita dari pertama dari sekolah ibu guru untuk melatih kedisiplinan, terutama dalam beribadah. Ya. Kita melaksanakan sholat duha berjamaah bersama-sama, yaitu kita yaitu di masjid. Mohon maaf karena kami belum ada tempat ibadah yang sangat memadai karena keterbatasan tempatnya sempit. Jadi anak-anak untuk kegiatan sholat duha kita ajak ke masjid, kurang lebih jaraknya sekitar 50 meter. Terus berikutnya, di sini contoh kegiatan disiplin positif berikutnya, yaitu untuk kelas tinggi kita sholat zuhur berjamaah, sama kayak sholat duha berjamaah. Itu kelas 1 sampai kelas 6, kalau sholat zuhur itu diikuti oleh kelas tinggi, yaitu kelas 4 sampai kelas 6. Kita sholat zuhur berjamaah, tempatnya juga di masjid, diimami oleh bapak guru yang lain. Kita bikin jadwal, ya, berarti nanti imamnya dibilang. Nah, ini yang terakhir, ini yang membuat poin plus bagi kita. Setelah kegiatan pembelajaran dan kelas atas, sholat masjid berjamaah, anak-anak
anak-anak tidak langsung pulang ya. Anak-anak itu kembali ke sekolah lagi. Kita kebiasaan yang terakhir yaitu positif, yaitu kita melaksanakan TPI atau TPA, belajar ngaji bersama, yang mana anak-anak dengan adanya kebiasaan mengaji bersama di sekolah sebelum pulang itu dampak khususnya sangat baik sekali. Yang mana tadi anak-anak di rumah mengajinya kurang sama orang tuanya kurang kontrol, dengan adanya kebiasaan tersebut anak-anak sekarang sudah mulai bisa membaca Iqra, terus dilanjut dengan membaca Al-Quran. Dengan kegiatan kebiasaan positif yang ada di sekolah kami itu sangat mendapat apresiasi terutama komite dan masyarakat, yang mana supaya lebih dipertahankan lagi. Dengan adanya kegiatan positif tadi, ternyata sangat berpengaruh sekali ya, berpengaruh sekali terhadap penerimaan siswa didik. Alhamdulillah dengan tahun ini insya Allah kita mendapatkan 13 anak, yaitu 7 nanti perempuan, yang 6 nanti laki-laki. Berarti dengan adanya kegiatan pemeriksaan yang positif dari pagi sampai siang tadi, ternyata membuat masyarakat itu sekarang, oh iya, sekarang di sekolah di tempat kelas aja, karena di sana kegiatannya sangat positif sekali, sangat banyak sekali ya, terutama kegiatan agama. Kebetulan di sekolah kami itu ada ada 2 sekolah. Yang pertama sekolah SD, yang kedua sekolah MI. Jadi kita harus pandai-pandai bersaing sehat kali ini ya, bersaing sehat dalam kegiatan pembelajaran. Itu tadi salah satu kegiatan positif yang kami terapkan di sekolah. Semoga nanti bermanfaat bagi Bapak Ibu guru yang lain, menjadi atau contoh atau gambaran ya. Terus yang berikutnya, di sini nilai-nilai kebajikan. Ya, di sini nilai kebajikan. Di sini yang pertama yaitu profil pelajaran Pancasila. Yang kedua, primary yes program 9 pilar. Ini kalau dibahas nanti tidak selesai. Terus yang ketiga, karakter penduduk seumur hidup. Yang keempat, hidup dan keterampilan hidup, the 7 essential virtual project dan nilai-nilai kebajikan. Ya, ini yang mencakup terkait dengan nilai-nilai kebajikan di dalam kurikulum Merdeka. Ya, ini yang berikutnya. Di sini ada 3 sub nilai-nilai kebajikan. Tadi yang pertama profil pelajar Pancasila. Di sini profil pelajar Pancasila: bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, terus berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang berikutnya, kreatif. Dan terakhir, bernalar kritis. Ini ya, sub dari profil Pancasila mencakup bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bergerak global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Terus yang berikutnya, sub berikutnya terkait dengan nilai-nilai kebajikan. Di sini yaitu IBO atau primary year program. Di sini meliputi yang pertama toleransi, ya, toleransi yaitu rasa hormat, integritas mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan terakhir yaitu komitmen.
Terus berikutnya 9 pilar karakter dari nilai kebajikan. Yang pertama, di sini cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Jadi cinta Tuhan dan segenap ciptaannya yang tidak pandang dulu ya. Terus yang berikutnya kemandirian dan tanggung jawab. Ya ini kemandirian dan tanggung jawab. Berikutnya kejujuran dan kurang amanah. Terus berikutnya diplomatis, hormat dan santun. Terus yang keempat dermawan ya, suka menolong dan gotong royong. Terus berikutnya percaya diri, kreatif dan pekerja keras. Terus yang selanjutnya kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati. Yang terakhir toleransi, perdamaian dan kesatuan. Ini adalah merupakan nilai kebajikan, sub dari nilai kebajikan meliputi profesional Pancasila, IBO atau Primarial Program, dan akhir 9 pilar karakter. Ya, apa toh yang dimaksud dengan Primarial Program itu? Mungkin Bapak Ibu ada yang tahu? Belum tahu ya? Ya, di sini saya akan jelaskan apa toh Primarial Program itu. Di sini adalah program berbasis inquiry. Ya, program berbasis inquiry yang dirancang untuk mendukung sikap siswa dengan pengetahuan, ya, terus keterampilan, terus sikap untuk menjadi pembelajaran yang aktif dan mandiri dan seumur hidup. Ya. Jadi apa tadi program Primarial, yaitu program berbasis inquiry, yang mana di sini untuk mendorong siswa untuk menjadi pembelajaran yang aktif, yang mandiri dan seumur hidup. Terus berikutnya, nilai-nilai kebajikan yang berikutnya yaitu pertama yaitu petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Di sini mencakup tentang keterampilan hidup. Yang pertama, dapat dipercaya lurus hati. Yang berikutnya, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Ini termasuk dalam keterampilan hidup. Terus yang berikutnya petunjuk hidup. Di sini yang pertama peduli, penalaran, bekerja sama, keberanian, keingintahuan. Terus berikutnya keluasan atau fleksibilitas. Yang berikutnya berorganisasi, kesabaran. Yang terakhir keteguhan hati dan kehormatan. Terus berikutnya subnilai dari kebajikan berikutnya yaitu the six essential virtues. Di sini yang mencakup yaitu yang pertama empati, yaitu suara hati. Terus berikutnya kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi dan keadilan. Terus yang terakhir, di sini nilai-nilai kebajikan, the virtue project. Di sini mencakup tentang peduli, ya, kebersihan, percaya diri. Terus berikutnya belas kasih, gotong meroyong, ya. Berikutnya lagi rajin, kreatif, semangat, kejujuran, tanggung jawab, rasa hormat, bersyukur, dan yang terakhir yaitu dermawan. Nah ini kebutuhan dasar manusia. Apa toh kebutuhan dasar manusia itu sebenarnya? Di sini kebutuhan dasar manusia
yaitu merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapat apa yang kita inginkan. Ya, kebutuhan dasar manusia yaitu adalah sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan, ya, semua usaha yang terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ya, ini yang di sini maksudnya pesan didik, ya, agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Pesan didik memiliki kebutuhan dasar, yaitu penguasaan, kebebasan, kesenangan atau kasih sayang dan rasa terima kasih. Yang berikutnya, di sini ada teori motivasi. Teori motivasi, motivasi itu bermakna, ya. Di sini yang pertama yaitu hukuman. Di sini poin pertama hukuman meliputi tidak terencana atau tiba-tiba murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Bersifat satu arah berupa hukuman fisik atau psikis, ya, hukuman berupa fisik atau psikis. Terus yang berikutnya penghargaan. Di sini terencana, ya, disepakati sesuai peraturan murid, tetapi dibuat tidak nyaman jika guru selalu memonitor murid. Yang berikutnya restitusi. Ya, ini restitusi yaitu di sini mencakup proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Ya, yaitu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Restitusi. Proses kolaboratif yang mengajak murid untuk mencari solusi sendiri. Di sini misalkan kayak ada murid yang datang terlambat, yaitu kita sebagai guru, sebagai pengajar, kita harus melakukan yaitu restitusi tadi, ya. Itu kita menciptakan kondisi yang baik bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Contohnya misalkan ada murid terlambat, kita secara langsung kita dekati, kita tanya apa sebabnya dia terlambat dan bagaimana solusinya. Ya, ini nanti kita duduk bersama murid mencari solusi, ya, untuk mencari solusi sendiri. Yang mana nanti berdampak pada murid, sehingga murid yang tadinya dengan jam pelajaran dengan adanya restitusi nanti mungkin murid bisa datang lebih awal. Karena apa? Karena kita duduk bersama murid untuk mencari solusi, ya, mencari solusi permasalahan yang ada itu bagaimana. Dengan adanya restitusi mungkin menjadi solusi bagi permasalahan yang ada di dalam sekolah. Nah, ini yang berikutnya keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu tahu tentang keyakinan kelas itu apa? Belum tahu, ya? Oke, di sini yang dimaksud keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah merupakan kesepakatan kelas, yang diyakini bersama guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan kelas. Saya ulang, apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas yaitu kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dan murid, yang disepakati murid dengan guru dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Ya, keyakinan kelas yaitu kesepakatan antara guru dan murid untuk meningkatkan kedisiplinan kelas. Harapannya, keyakinan kelas bisa berupa pernyataan universal, ya, dibuat
dalam bentuk positif dan bersifat abstrak, nyata. Dan keyakinan keras hendaknya tidak terlalu banyak, ya, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh siswa, ya. Tidak usah muluk-muluk, dibuat secara mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas, ya, ikut berkontribusi dalam pembuatan yang kelas lewat kegiatan mengutarakan pendapat. Di sini yang kelas tadi dibuat bersama-sama guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Di sini contohnya yang kelas di sini. Yang pertama, saling menghormati. Jadi di dalam kelas kita harus saling menghormati antara teman satu dengan yang lain, antara siswa dengan bapak ibu guru lain, ya. Itu kita buat di dalam kelas, yang kelas, itu contohnya saling menghormati. Yang berikutnya, yang kelas yang kedua yaitu menjaga kebersihan. Di sini dengan adanya yang kelas yang diyakini, yang disepakati bersama dalam satu kelas. Yang poin 2 yaitu menjaga kebersihan. Anak-anak yang jatah piket, ya, jatah piket, misalkan dari Senin itu anak-anak jam 7 sudah sampai sekolah. Anak-anak langsung menyapu, mengambil sapu, membersihkan kelas, ya, dengan adanya keyakinan kelas tadi. Terus yang berikutnya, yang berikutnya yaitu datang tepat waktu, ya, datang tepat waktu. Di sini kemarin sebelum adanya yang kelas ada beberapa anak, yaitu satu anak itu yang datangnya jam 7 lebih 10 menit. Dengan dibentuknya yang kelas, kesepakatan antara siswa dan guru, anak-anak yang semula tadi datangnya terlambat sekarang sudah datang tepat waktu, sebelum jam 7 sudah sampai sekolah. Terus berikutnya yang kelas yang berikutnya yaitu selalu jujur. Ya, ini selalu jujur. Misalkan di dalam kelas itu ada uang yang hilang. Itu ada salah satunya ada yang menemukan, terus di kabar-kabarkan pada temannya, ini siapa orang yang hilang? Ya, ini teman lain ada yang mengetahui, teman, uang saya Pak Guru, uang saya Linda, misalkan, ya. Selalu berbuat jujur, ya, kita tanamkan sejak dini. Terus yang terakhir, yang terakhir yaitu tertib dalam belajar. Ya, ini yang sulit ini, tertib dalam belajar. Pada saat belajar, ya, itu mungkin ada anak yang kucing sendiri, yang ngobrol sendiri, malah bermain sendiri. Ya, ini kita membuat kegiatan kelas yaitu tertib dalam belajar. Jadi kita di dalam kelas, terutama saya, itu ada 5 kelas yang saya buat. Yang pertama, tadi saling menghormati. Yang kedua, menjaga kebersihan. Yang ketiga, datang tepat waktu. Yang keempat, selalu jujur. Yang terakhir, tertib di dalam pembelajaran. Ini dengan adanya keyakinan kelas ini yang saya buat bersama siswa-siswa saya dan kesepakatan saya dengan peserta didik. Ini keyakinan kelas saya tampilkan di depan. Itu supaya apa? Supaya murid-murid yang tadi sudah sepakat untuk saling menghormati, untuk saling menjaga kebersihan, dalam waktu, selalu jujur, tertib dan belajar itu supaya terngiang-ngiang terus, maksudnya tertanam di dalam diri murid, ya. Jadi tidak ada yang alasan, Pak Guru saya terlambat,
tapi belum kesiangan ya. Dengan adanya yang kelas tadi, proses pembelajaran, proses apa keyakinan kelas yang dibuat bersama-sama itu membuat kelas menjadi nyaman, tertib dan sangat menyenangkan sekali. Nah ini tadi sudah membuat keyakinan kelas. Di sini posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru di sini meliputi penghukum, ya penghukum. Yang kedua membuat merasa bersalah, Yang ketiga teman. Yang keempat pemantau. Yang kelima manajer. Posisi kontrol guru ya. Jika sebagai penghukum, sebagai teman, sebagai siswa, murid, sebagai pemantau, atau yang terakhir yaitu manajer. Nah ini penghukum. Di sini nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot dan jari nunjuk menghardik ya. Ini ada contoh, ini ada diskusi. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat, kapan bisa datang tepat waktu? Nah ini diskusi ya. Tanyakan pada diri Anda, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu? Coba, Bapak Ibu guru. Bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat? Apa? Kira-kira apa? Sakit hati ya? Iya. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Mungkin kita sebagai guru kalau dilakukan seperti itu kita akan sakit hati ya. Ya, kita akan sakit hati. Apalagi murid ya. Murid itu perasaannya sensitif, sangat lembut sekali, butuh kasih sayang, gurunya aja sakit hati, apalagi muridnya. Ya. Terus hasilnya kemungkinan murid marah. Ya, murid menjadi marah dan mendedak atau bersifat agresif. Pak Guru dunia ya, oke Pak Guru nggak mau. Aku nggak mau sama Pak Guru. Misalkan ya. Karena Pak Guru tadi gaya. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan coret-coret bukunya atau mejanya ditulis-tulis. Ya, ilustrasikan. Mejanya dicoret-coret, bukunya dicoret-coret, bahkan papan tulisnya ya, temboknya pun dicoret-coret. Karena apa? Lebih buruk lagi, sepulang sekolah murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan akan membunuh kendaraan tersebut dengan paku. Nah, ini yang fatal ini. Karena apa tadi ya? Berdendam ya tadi. Ya sampai gini bapak ibu guru. Jadi kita sebagai pendidik harus bersifat bertindak sesuai norma-norma yang telah dibuat atau disepakati bersama. Nah ini bimbingan ini. Nah guru ngajak murid tutik-tutik, mesti ya muridnya akan marah ini. Ini penghukum contohnya. Nah ini terus yang berikutnya membuat merasa bersalah. Di sini nada suara melas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak lesu. Ya, di sini ada contoh. Andi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan Bapak tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya? Senang sekali mengecewakan Bapak. Bapak benar-benar kecewa sekali ya. Bagaimana perasaan murid seperti cara itu? Kira-kira apa? Hasilnya ini ya, murid akan merasa bersalah. Wah, saya tadi udah ditegur sama Pak Guru. Nah, saya kecewa sekali ya. Jadi anak murid akan merasa bersalah.
bersyarat telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya, yang mana murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ya, kadang-kadang sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap menghukum. Ya, karena apa? Emosi akan tertanam rapat di dalam murid, menahan perasaan, tidak seperti murid dengan guru menghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Kalau tadi hukum, ya, tadi hukum, murid bisa meluangkan amarahnya, bisa tadi coret-coret buku, coret-coret meja, bahkan yang fatal sepeda bapak ibu gurunya bisa dibosin, ya. Tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Dengan membuat merasa bersalah di sini, murid sangat tertekan, ya, sangat tertekan, sedih sekali. Oh, tadi dimarahin bapak ibu guru, ya. Murid akan merasa tertekan, ya, yang tiba-tiba meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Jadi murid itu kepikiran, ya. Jadi jangan sampai, ya, bapak guru kita sebagai pendidik jangan sampai seperti ini. Kasihan muridnya. Nah, ini yang berikutnya teman. Guru adalah teman sebagai teman murid atau siswa. Di sini nada suara yang ramah. Jadi kita ramah pada murid, akrab pada murid, saling bercanda pada murid, bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Di sini ada contoh. Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak, bukan menambah lagi sambil tawarinya. Ya sudah, jangan apa, duduk sana. Nanti Pak Guru bantu, ya. Kamu ini, ya, sambil senyum. Adi, gimana? Kamu sudah jadi pada bapak kok malam melambat lagi? Ya sudah, sana duduk. Ya gitu, ya. Ini sebagai teman. Terus bagaimana perasaan murid dengan sikap guru seperti itu tadi? Di sini kira-kira murid apa? Murid akan merasa senang, ya, dan akrab dengan guru. Pak gurunya orang ganda, ya. Di sini murid akan merasa senang dengan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif, ya. Jadi murid sebagai teman, dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi bergantung pada guru tersebut. Sidik-sidik Pak Guru, sidik-sidik guru, ya, dampak negatifnya. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang lain. Berarti sedimanuti guru misalnya di guru A, sedimanuti guru A terus, ya. Kalau suruh guru B kadang tidak mau. Kenapa? Karena yang menyuruh adalah guru tersebut, ya, mengandalkan tersebut untuk membantunya bila ada masalah. Ya, di sini posisi guru kita mungkin itu sebagai teman, ya, dengan ramah, akrab, ya. Jadi kita tanamkan 5S kalau bisa. Senyum, sapa, apa? Ya, senyum, salam, sapa, sopan santun. Itu baik untuk murid atau untuk guru, ya. Supaya apa? Ya, itu nanti pembelajaran di kelas pertama kita berjalan dengan nyaman, menyenangkan. Terus berikutnya di sini guru sebagai pemantau. Yang poin 4. Di sini guru sebagai pemantau, nada suara datar dan satu tubuh yang normal. Di sini ada contoh. Guru, Dio, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Dio jawab, tahu Pak. Guru lagi, kamu terlambat 15 menit. Apa kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan tidak terlambat?
Paham Pak? Jawaban dari Dio, murid. Paham Pak? Saya harus segera kelas pada jam istirahat. Nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Guru menjawab, ya benar. Nanti pada saat jam istirahat, kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu ya. Kira-kira bagaimana perasaan murid? Di sini guru sebagai kapasitasnya sebagai pemantau. Murid merasa senang atau sedih? Ya, di sini murid sangat memahami konsekuensi ya yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, cuma bertanya tadi kepada soal yang jangan lambat, terus menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Di sini murid tetap tidak nyaman ya, yaitu dengan harus tinggal di kelas ya pada waktu jam istirahat untuk mengerjakan tugas. Di sini guru tetap harus memantau ya. Di sini kapasitas sebagai pemantau. Guru tetap memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa tinggal seorang diri. Kasihan ya. Di sini kapasitas guru sebagai pemantau. Ya ini, yang berikutnya kapasitas guru sebagai manajer. Nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Di sini ada contoh guru. Dio, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Dio menjawab siswa, tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Karena bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Siswa yaitu Dio menjawab, saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk menjalankan tugas yang ketiga. Guru menjawab, baik, itu bisa dilakukan ya, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa tepat waktu ke sekolah? Dio menjawab, tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Guru menjawab, baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Bagaimana perasaan murid kalau di pertama seperti ini pada guru sebagai posisi sebagai manajer? Maka suara guru sebaiknya tulus ya, tidak perlu marah ya, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara ya, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk dari ke murid, itu tidak boleh ya. Berkaca pinggang atau bersikap seolah menyesal masih sekali akan perbuatan murid ataupun bersedia guru menempatkan diri sebagai teman murid. Di sini fokus pada murid ya, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua murid. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi bila guru mengambil posisi pemantau. Guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya. Namun pada posisi manajer di sini guru akan memberikan tanggung jawab pada murid yang mana untuk mencari jalan keluar permasalahannya tentu dengan bimbingan guru. Ini sebagai guru sebagai kapasitasnya sebagai manajer ya. Nah ini. Yang berikutnya tadi di awal sudah saya singgung terkait dengan restitusi. Apa itu restitusi itu? Restitusi itu segitiga restitusi ada proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka ya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kedua. Sehingga restitusi di sini membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Melalui pendekatan restitusi ini,
murid bersama guru akan mendekati dengan mengajak murid berefleksi ya tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Nah ini segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menanyakan keyakinan. Di sini menyangkut nilai-nilai apa yang telah kamu sepakati. Ini maksudnya menanyakan keyakinan. Terus kamu ingin menjadi apa? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ini maksudnya menanyakan keyakinan ya dalam segitiga restitusi. Terus yang berikutnya menstabilkan identitas. Di sini setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, itu jelas. Walau murid, bapak, guru, pasti sudah pernah melakukan kesalahan, ya. Tidak mungkin kalau belum pernah melakukan kesalahan. Terus kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Terus yang berikutnya yaitu validasi kebutuhan. Validasi kebutuhan. Di sini kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu, dan terakhir adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Ya ini segitiga restitusi mencakup validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas. Di sini mungkin bisa dipahami terkait dengan segitiga restitusi ini. Nah ini contoh penerapannya. Yang pertama nilai kebajikan. Nah ini berbagi. Ini sudah bahas. Ya ini berbagi. Ini berbagi makanan ya. Waktu itu ada anak SD makan, ada temennya minta gantian, minta kerupuknya, terus berbagi. Nilai kebajikan. Yang pertama berbagi. Terus yang kedua, yang kedua yaitu gotong royong. Nah, ini menyapu kelas piket ya. Ini yang datang lebih awal, yang datang piket. Ini gotong royongnya kalau bersama-sama ya. Berarti orang tidak satu-satu ya. Menyapu kelas bersama-sama yang piket pada hari itu. Terus di sini contoh kebajikan. Gotong royong di sini pada saat pembelajaran saat kelompok ya, di sini menyelesaikan permasalahan soal dilaksanakan secara bersama-sama gotong royong. Namanya juga kelompok ya, harus kerja bersama-sama. Nah ini contoh penerapan kelas yang saya lakukan ya. Ini waktu itu saya bersama murid membuat kegiatan kelas. Yang pertama yaitu saling menghormati, yang kedua menjaga kebersihan, yang ketiga datang tepat waktu, yang keempat selalu jujur dalam bertindak, ya, yang terakhir tertib dalam belajar. Dengan adanya kesempatan keyakinan kelas ini, disepakati antara siswa dan guru, akhirnya membuat dampak positif, yaitu yang mana murid-murid sangat senang sekali menjalankan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Jadi tidak ada paksaan ya. Ini karena kita menerapkan keputusan bersama. Berarti tidak ada salah satu anak yang merasa keberatan. Ini contoh keyakinan kelas penerapannya. Nah ini ada contoh ya, contoh video segitiga restitusi yang mana di sini kasusnya yaitu di sekolah kami, buat saya yaitu ada satu anak yang datang terlambat. Itu saya dekati, saya duduk bersama mencari solusi
alternatif. Terus yang berikutnya yaitu anak saat mencontek. Ya. Saat itu, waktu itu saya melakukan ruangan, itu ada salah satu anak yang mencontek. Beda, mari kita bawa itu, kita lihat video restitusi yang saya buat. Baik, kita restitusi ya. Ini anak yang sudah satu ruangan, sudah mencoba ini. Ini adalah satu ruangan yang juga ruangan emas. Dari amat yang kita sudah ya mereka tahu tidak mengapa mereka dipanggil Pak Sutanto? Tidak tahu ya. Oh ya, jadi mereka dipanggil Pak Sutanto pagi ketika Pak Guru mengajar ruangan kelas. Pak Guru lihat, Pak Guru lihat tadi mereka melihat jalannya menonton baik. Betul, iya. Nah mereka tahu nggak perbuatan menonton itu adalah perbuatan yang tidak baik. Tahu ya? Ya. Perbuatan menonton adalah perbuatan yang tidak baik, yaitu perbuatan yang tidak jujur, ya, perbuatan yang tidak jujur dan perbuatan yang salah. Ya. Akan tetapi di sini Pak Guru juga akan mencari kesalahan mereka, ya, karena bersama atau tidak jujur itu tidak memandang siapapun. Bahkan mereka, ya, Pak Guru pun bisa bersama, ya, seperti itu, ya. Namun Pak Guru sebelumnya sering tahu mengapa sih mereka kok sampai menolak ketika Pak Guru mengerjakan suara tadi. Kenapa? Bagaimana mau belajar? Oh, bagaimana mau belajar? Oh ya. Akhirnya pas pulangan tadi kita menolak. Jadi mereka tidak bisa mengerjakan ruangan, terus akhirnya menolak itu. Ya. Mereka keyakinan luas yang membuat kita masuk dulu. Masuk kan ya? Ya, nyatanya apa aja? Jujur dengan bertindak, kemudian sopan dengan bertindak. Ya, kalau begitu beda, tapi ya tidak kalau soal jujur memang benar-benar kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, tapi ya, oke, beda. Begitu kalau memang mereka yakin, kira-kira apa yang akan
akan kita lakukan untuk berikutnya agar kita tidak melakukan yang tadi. Oke, dasar begini ya. Jadi nanti kita dasar dengan dia karena menyontek itu adalah perbuatan yang tidak jujur ya. Agar kita kan tidak menyontek tapi kita harus belajar juga lagi ya. Ya, oke kita dulu ya. Ya, kira-kira apa beda akan belajar juga lagi? Oke, ini ya, habis biar lagi belajar ya. Ya, mulai sekarang mereka sudah menjadi akan belajar juga lagi. Beda. Kalau begitu, terima kasih ya. Kita tes dulu ya. Terus yang berikutnya, di sini ada siswa yang sering datang terlambat ke sekolah. Jadi, karena sekolah ini kita masuk dulu artinya kita lambat. Jadi Dio datanya dari lambat 15. Oke. Dio Pak Dio mau bertanya dalam lambat ke sekolah itu termasuk perbuatan yang atau salah? Salah ya? Jadi dia sudah tahu kata lambat itu perbuatan yang salah ya. Namun di sini Pak Guru tidak akan ya. Di sini Pak Guru tidak akan mencari kesalahan Dio ya. Mengenai dalam lambat dari ini karena berbuat salah itu hal yang sangat mudah bagi manusia ya, termasuk Pak Guru itu juga ada kesalahan ya. Waktu itu Pak Guru pernah terlambat ya saat mendidik anak-anak ya. Jadi Pak Guru di sini ingin mengajak Dio ya untuk berdiskusi mencari solusi bersama ya supaya lain dari tidak terlambat lagi. Apa diskusi? Setuju Pak. Oke, setuju ya. Ya sebelumnya Pak Guru ingin tahu hari ini Dio kok datanya terlambat kenapa? Tidur terlalu malam Pak. Oh, tidur terlalu malam. Akhirnya bangunnya siang gitu ya. Iya. Emangnya Dio tidur jam berapa tadi malam? Jam 10 Pak. Jam 10 malam sekali ya. Kenapa tidurnya malam sekali? Nonton film Pak. Nonton film? Iya. Oh, nggak ada di televisi atau tidak? Televisi Pak. Di televisi ya. Baiklah, kalau begitu sekarang Dio masih ingat ya keyakinan kelas biarlah kita masuk di sini Pak. Ya, karena itu di sini ada apa? Waktu ya. Kira-kira apa yang Dio lakukan dan besok lagi Dio tidak terlambat lagi sesuai dengan keyakinan kelas. Masak telur Pak. Ya, tidur tidak malam. Ya, tidur tidak malam ya. Ya, sambil masak. Jadi Dio tidak malam. Terus sekarang juga ada berbagai jam Pak. Jam ya. Ya, selain habis masak malam, tidur jam 8. Supaya ada bisa bangun lebih pagi ya. Sebaiknya malamnya itu sholat sebelum subuh ya. Jadi nanti dia bisa melakukan sholat subuh ya, karena sholat
subuh di rumah bersama orang tua, kalau bisa ya orang tua kerja, jadi ya kira-kira suasana itu beda. Beda. Iya. Jadi bangun pagi, datang tidak terlambat, atau tepat waktu, adalah kegiatan yang sama. Karena aku bertanya, kira-kira kapan ini akan mulai malam itu? Baik sekarang ya. Oke. Jadi sekarang akhirnya jalan kaki untuk bangun di pagi agar besoknya tidak datang terlambat lagi. Oke. Baik. Kalau gitu Pak Guru ucapkan masih ya pada dulu supaya besok lagi tidak terlambat. Kita dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bella. Saya senang sekali diajak mempraktekkan segitiga restitusi. Saya dapat memecahkan permasalahan yang saya alami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rio. Saya senang sekali diajak memperhatikan segitiga restitusi sehingga saya dapat menemukan solusi dari permasalahan saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari kesimpulan tadi, di sini penanganan kasus yang dilakukan guru dengan pendekatan segitiga restitusi diharapkan guru di sini dapat memposisikan dirinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada murid bermakna yang membuat murid lebih mandiri, percaya diri dan bertanggung jawab. Terus berikutnya, ya, terima kasih. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan terkait dengan segitiga restitusi tadi yang saya sampaikan. Terus selain itu dengan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman yang positif. Mungkin dari Bapak Ibu yang mau bertanya terkait dengan restitusi tadi. Apakah ada pertanyaan di sini? Oh, Pak Soleh, masa mau tanya ini? Ya, mau silakan Pak Soleh. Ya, terima kasih waktunya. Yang pertama, tadi kan disebut itu sertifikat restitusi yang nama masalahnya anak telat dan menyontek. Kalau mungkin ada yang nanti tugas kesalahan lain dari siswa atau kasus lain itu gimana cara menanganinya, apa juga diajak berkomunikasi seperti itu. Ya, terima kasih Pak Soleh atas pertanyaannya. Tadi pertanyaan kalau tidak salah, gimana kalau ada siswa lain, kasus lain yang permasalahan siswa tadi cara penyelesaiannya. Oke. Mungkin di sini tidak jauh dari tadi kita melaksanakan pendekatan kepada murid, ya, terutama murid. Kita melaksanakan pendekatan kepada murid, kita menerapkan segitiga restitusi, ya.
murid kita panggil ke kantor, atau kalau tidak ada temannya bisa di kelas, ya, di kelas kita tanya gimana masalahnya, ya. Terus setelah tanya, mungkin dengan penerapan tadi sudah tadi, yaitu menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas dan validasi kebutuhan. Jadi kita sebagai guru ya kita harus berkata dengan murid, terus mencari solusi permasalahannya, terus yang terakhir membuat kesepakatan murid kepada guru, perilaku yang nyimpang atau perilaku yang kurang enak, murid tidak akan mengulanginya lagi. Mungkin itu Pak Soleh yang bisa saya sampaikan. Sudah cukup, terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin ada lain dari Bapak Ibu guru yang mau ditanyakan terkait dengan pemaparan atau penyampaian saya tadi. Terkait dengan budaya positif, ya. Ada yang perlu dipertanyakan? Apakah sudah semuanya? Monggo, Bapak Ibu yang mau bertanya. Jelas-jelas ini, oh ada lagi, oke. Ada, oke, silakan Pak Ijaz. Ya, terima kasih kesempatan yang diberikan, Yes. Tadi kan ada dua anak yang ditampilkan tadi. Dari dua anak tadi ada yang sebesar-besarnya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada